Radikal, radikalisme. Berkali-kali kita dengar kata-kata ini. Isu ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebenarnya, apa sih radikalisme itu? Seberapa jauh dan mengertinya kita tentang pengertian radikalisme? Yuk kita simak hasil wawancara tim media siswa dengan beberapa anak SMA Negeri 8 Jakarta. Kalian, radikalisme itu apa sih? Terus kalian tahu nggak sih contoh-contoh kegiatan radikalisme yang pernah terjadi? Kalau menurut aku sendiri, radikalisme itu di mana masyarakat memiliki keyakinan terhadap suatu politik, aliran politik yang benar-benar radikal, yang benar-benar keras. Contohnya misalnya itu PKI. PKI itu kan sebuah istilahnya kayak politik aliran gitu kan. Dan pada saat terjadinya gerakan 30 SPKI, itu dikatakan radikalisme. Karena memperjuangkan paham si komunis ini di Indonesia, makanya terjadi pemberontakan. Contohnya kayak gitu sih, bisa juga dengan teroris, terus mungkin ingin menggulingkan suatu pemerintahan, ingin mengambil kekuasaan, contohnya pada saat Permesta. Banyak sih perselisihan dengan TNI juga jatuhnya bisa radikalisme. Saya mengutip definisi radikalisme dari Dr. Nadir Shah Hussein, yaitu seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama. Beliau menyimpulkan bahwa ada 3 definisi radikal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah orang yang radikal secara keyakinan. Orang yang radikal secara keyakinan ini adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling benar dan juga semua orang lainnya itu adalah salah ataupun kafir. Lalu yang kedua itu adalah gerakan jihadis. Gerakan jihadis ini adalah orang-orang yang melakukan kekerasan atau pembunuhan dengan mengatasnamakan jihad. Yang ketiga itu adalah gerakan ideologis. Gerakan ideologis ini adalah orang-orang yang tidak mengakui dan mengingkari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oke, aku mau tahu dong pandangan kamu terhadap radikalisme. Apakah itu merupakan hal yang baik atau justru sebaliknya? Sebenarnya radikalisme itu kalau udah sampai tahap radikalisme itu sudah pasti akan merugikan negara sih, karena yang pertama dengan adanya radikalisme berarti kan jatuhnya orang-orang yang memiliki pemikiran radikal itu sulit untuk menerima pendapat orang lain dan pasti akan merasa bahwa pendapat dirinya itu yang paling benar. Jadi pastinya kalau misalnya ada masyarakat yang memiliki gerakan radikalisme, itu pastinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan. Radikalisme itu bisa banget menyebabkan perpecahan dengan mudahnya, karena balik lagi Indonesia itu multikulturalisme. Menurut saya, radikalisme itu bukanlah hal yang baik. Menurut saya, radikalisme itu akan banyak menimbulkan kerugian yang besar bagi negara kita. Nah, terakhir nih, menurut kalian, langkah apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk mencegah radikalisme? Pastinya kalau sebagai anak remaja yang jatuhnya bakal melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia, harus mengedukasi diri, harus mempersiapkan diri. Jadi jangan ada lagi tuh remaja-remaja yang nggak tahu inti masalahnya apa, yang nggak tahu apa sih sebenarnya yang lagi dibahas, cuman tiba-tiba karena banyak orang-orang yang memperjuangkan, jadi tiba-tiba ikutan. Padahal kan sebelum kita memutuskan untuk ikut dalam satu gerakan, kita juga harusnya udah tahu dong apa sih yang kita perjuangin, apa sih yang lagi bahas, apa yang jadi isu tuh apa. Menurut saya, ada 3 cara yang paling efektif untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di generasi muda Indonesia. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan karakter terhadap seluruh generasi muda. Lalu yang kedua adalah menegaskan dan meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang salah dan keliru yang berkembang di masyarakat mengenai konsep jihad dalam agama Islam. Bahwa pada dasarnya, yang dimaksud dengan jihad itu dimaknai sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk tujuan tertentu, bukan dalam arti sempit seperti pembunuhan, peperangan, dan kekerasan seperti yang disalahpahami oleh banyak orang. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan setanah air Indonesia. Kita harus mengutamakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hindari segala bentuk perselisihan dan kita juga harus waspada terhadap informasi-informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita termakan berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Baik, terima kasih Nabil dan Via. Aku harap remaja-remaja di luar sana terus mengedukasi diri terkait isu ini.